Oke, teman-teman, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan 6 poin. Koreksi, 5 poin yang penting untuk diketahui khalayak publik terkait perkembangan hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Saya sudah berdiskusi dengan partai koalisi. Tadi saya menelepon Ketua Tim Pemenangan Pak Haji Abidin, dan saya juga sudah berdiskusi juga dengan calon wakil gubernur Bapak Dr. Andes Haji Difriadi. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah penyikapan resmi dari pasangan calon atas perkembangan terkini dari pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Poin pertama, kami bersyukur dan apresiasi mendengar dan melihat bahwa praktek politik uang menurut bacaan dan amatan kami mengalami penurunan. Itu perlu kita syukuri sebagai salah satu capaian dari pemilihan gubernur 2020. Dan ini merupakan hasil kerja yang tidak sebentar dari kami yang terus mendiseminasi, menyebarluaskan, membuat konten-konten video dan berbagai macam konten kreatif untuk mengajak masyarakat secara luas, termasuk pasangan calon, untuk menghentikan praktek-praktek curang, terutama praktek-praktek politik uang. Dan bahwasanya kemudian kami dengar bahwa memang ada penurunan dari praktek politik uang, tentu itu satu hal yang sama-sama perlu kita syukuri dan apresiasi. Belum hilang, kerja masih panjang, belum berarti bahwa kita sudah terbebas dari praktek-praktek curang, tapi paling tidak ada satu tahapan di mana serangan fajar kelihatannya sudah mulai kesulitan untuk dilakukan. Poin kedua, kami itu tidak ingin kita hanya berpolitik yang tujuannya adalah semata-mata kekuasaan tanpa etika. Karena itu, etika dalam politik yang sekarang relatif langka harus kita hadirkan. Salah satunya melalui pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Setelah Kalimantan Selatan bisa menunjukkan bahwa politik uang itu harus sama-sama kita lakukan, maka dari Kalimantan Selatan pula kita harus menghadirkan politik yang lebih beretika, politik yang lebih bermoral. Karena itu kami menolak melakukan politik klaim menang-menangan. Kami mendengar ada yang sudah mengklaim bahwa ada kemenangan berdasarkan quick count. Kami pun bisa melakukan hal yang sama. Kami punya data, kami juga melakukan penghitungan. Ada juga lembaga survei yang memberikan angka kami yang memenangkan pemilihan gubernur. Tadi terakhir kami mencek data penghitungan di KPU secara real time. Pasangan Haji Deni Difri unggul dari pasangan calon nomor 1. Jadi kalau dasarnya adalah saling klaim, kami pun bisa melakukan klaim demikian. Tetapi
mari kita bersama-sama berpolitik dengan mengedepankan etika dan moralitas. Karena itu, meskipun kami punya keyakinan berdasarkan data yang masuk dari berbagai daerah, berdasarkan penghitungan yang juga kami lakukan dengan sistem IT yang kami bangun, berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya, berdasarkan juga hasil real count yang sekarang sedang berproses di KPU, bahwa kami menang. Kami menghimbau kita mengedepankan etika dalam berpolitik, supaya kemudian masyarakat juga mengerti bahwa ini tidak semata-mata perebutan kekuasaan, tapi juga adalah amanah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena itu harus dimulai dengan cara-cara yang penuh etika. Poin ketiga, dengan hasil quick count, dengan hasil penghitungan yang sangat dekat, ini meskipun kami yakin bahwa kami punya dasar untuk mengklaim kemenangan, this is too close to call. Ada dalam batas margin of error. Siapapun yang mengerti tentang survei akan menahan diri atas nama etika untuk mengklaim siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena itu, sekarang semua mata akan menuju kepada kinerja, profesionalitas, dan integritas KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan segala hormat kepada teman-teman KPU Provinsi Kalsel, maka pengawasan akan betul-betul melekat pada teman-teman. Pengawasan mata, telinga, dan berbagai macam langkah akan kami lakukan untuk membantu teman-teman KPU Provinsi melakukan tugasnya, menghitung secara akurat, tepat, cepat, profesional, berintegritas, tanpa kecurangan, tanpa manipulasi. Saya tentu berharap KPU Provinsi dengan jajarannya akan melaksanakan tugas ini dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Sekaligus saya mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk relawan Haji Denny Defri, Partai Koalisi, seluruh masyarakat pendukung, untuk dengan cara-cara yang terhormat bermartabat, cara-cara yang beretika, kita kawal proses penghitungan ini tanpa harus melakukan aksi-aksi yang destruktif. Hindari sikap-sikap yang cenderung mengarah kepada premanisme, apalagi anarkisme. Jadi kita akan sangat melihat dengan teliti kerja-kerja KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keempat, meskipun this is too close to call, kami punya data, kami punya dasar untuk juga meyakini kemenangan, menghindar untuk mengklaim, karena memang bukan begitu cara berpolitiknya. Kita tunggu dengan sangat cepat, mudah-mudahan KPU bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga semua mendapatkan kepastian. Tapi saya ingin memberikan satu garansi, satu jaminan bahwa kalau 5 tahun yang lalu dengan too close to call begini, kemudian ada yang mengundurkan diri, ada proses di sana yang kemudian seakan-akan ada yang mengalah dan ada yang dimenangkan. Ada pertanyaan ke saya dan ke banyak orang di sekeliling saya bahwa jangan-jangan akan terjadi semacam itu. Satu, tidak, karena bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami justru dalam posisi yang siap
untuk memenangkan pertarungan ini. 2, kami tidak bisa dibeli. Integritas tidak bisa dibeli. Pertarungan untuk menolak politik uang itu adalah harga yang kami pancangkan di Pilgub Kalimantan Selatan. Dan karena itu tidak akan bisa dibeli sampai kapanpun, karena ini menyangkut harga diri yang tidak diperjualbelikan. Teman-teman, itu 4 poin. Poin kelima biar disimpan saja buat rilis selanjutnya. Tapi yang pasti mudah-mudahan Kalimantan Selatan akan menemui era baru. Tadi saya mendapatkan telepon dari Sekjen Gerindra. Ini peradaban baru. Beberapa teman-teman dari Jakarta, tentu dari Kalimantan Selatan banyak sekali, dari Jakarta mengucapkan selamat. Beberapa rekan melihat hasil quick count dan sudah mengucapkan selamat kepada saya dan Haji Difri. Tentu saya berterima kasih atas ucapan-ucapan selamat itu, dan terutama saya berterima kasih kepada seluruh saja yang bekerja tanpa batas waktu, tanpa mengenal lelah. Teman-teman relawan, teman-teman partai koalisi, seluruh saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang menyebabkan kami yang kada berdeduitan ini jarnya bisa kemudian menghadirkan opsi yang mudah-mudahan membawa posisi Kalimantan Selatan lebih baik dan lebih terhormat. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.